jawab dia kan berarti. Iya. Kayak call-nya dia yang mulai tidak dipercaya kan sama teman-teman dari Geek Fam. Kayaknya jangan sih. Udah banyak yang bilang kayak call Baloy, dengerin aja, ikutin aja. Walaupun mungkin miss, tapi kan nanti dia akan bertanggung jawab. Masalahnya kalau dia udah ngomongin call, dan ternyata teman-teman yang nggak dengerin, nah itu kan jadi masalah baru. Iya ya, malah jadi lebih banyak sih kompleks untuk masalahnya kalau misalnya mereka nggak satu suara. Jadi nggak baiknya kalau misalnya memang nanti gagal, ya at least mereka mencoba dengan satu suara. Dan sekarang kita udah mulai melihat Isolation Coveus bersama Wan-Wan dan juga Arlot yang udah dieliminasi dari opsi pick kita dan menuju ke dalam pick yang atau bidding yang ketiga. Di sini masih banyak banget pilihan yang bisa dimainkan ya. Mau itu ke arah XP lane, let's say masih ada Cici, terus juga Chuzin, tapi ternyata ke arah Moskov. Ini ada rencana apa nih yang dilakukan oleh Dewa? Fanny lagi kah? Respect dengan Mau Fanny first Fanny, pick. iya mau Fanny lagi, dikasih lagi Fanny-nya. Tapi first Kaleannya pick-nya, dilepas lagi. tapi first pick-nya mau Fanny tanpa ada pertukaran dengan Moskow. Dan Iya. karena mereka nggak mungkin ikutin kesalahan untuk Nah, Harit lagi. ya itu dia. Nah ini nih. Kalea dan Harit lagi ternyata masih mau mencoba dengan formula yang sama. Grok dan tentunya masih dengan Kimi sama persis. 60% hero-nya dari Dewa sama. Geek juga sama lagi dengan Lancelot. Ini dia Wow. ketika gengsi yang akan ditunjukkan di Land of Dawn. Ini masalah pride ya. Masalah pride Dan ini. pembuktian juga kalau misalnya dari Geek ingin membuktikan sebenarnya tadi mereka nggak salah dari segi drafting. Tapi mungkin masih bisa dirubah karena ini mereka bisa menutup ke arah Esmeralda seharusnya setidaknya karena mereka tahu tadi gangguan utamanya ada di sana, Prof. Tapi sejujurnya ya, aku merasa aku orang yang lumayan tidak setuju ketika draft itu diadukan dengan emosional. Oh, jadi nggak objektif ya. Gak objektif, secara subjektifnya itu kayak ngebawa perasaan ke dalam sebuah pertandingan. Memang bagus, tapi kalau perasaan yang lebih dibawanya itu lebih banyak kan emosi, kesel, itu nggak bakal jernih menurutku. Benar-benar dari sini maksudnya pride-nya juga ada dari Dewa United ya. Kalau misalnya dari Geek membawakan drafting yang sama, let's say, dan Dewa United gagal di game yang ketiga, ini malah jadi pertanyaan selanjutnya. Dan Esmeralda ini dia yang harus ditutup. Malah dari Dewa yang harus mulai berpikir, apa ya pengganti dari Esmeralda yang sama-sama bisa ngeganggu sampai ke bagian backline, bisa ngeganggu ke arah Haritnya, karena jujur opsinya udah gak semenarik Esmeralda kalau dibandingkan dengan opsi lainnya. Maybe Uranus jadi satu-satunya yang masih punya harapan. Dan sekarang Nah, Esmeralda-nya di Kalita. ban. Wah, ini kalau yang gue lihat ya Devin ya. Ya, Ini ada satu hero lagi yang mungkin Kid bisa andalkan. Dan itu masih bisa menjadi salah satu hero yang menutup jalannya Aboy. ya. Teris, Lapu, Gue sih lebih suka ke arah Teris ya. Kenapa? Karena kalau Lapu ini nggak bakal bertahan lama. Kalau Teris ini akan bertahan cukup lama, Profesor. Sedangkan biarkan Opta dan juga Ray-nya bersinar. iya, Bersama iya. dengan Maybe. Dibadanin ya jadinya ya. Iya. Oke, let's see. Dari Dewa, dua Bruno. pilihan. Bruno harusnya tetap bakal sama sih Bruno. Oh Uranus ternyata yang sekarang diganti. Dan Bruno. Last pick. Glue ternyata pembedanya. Oke. Lumayan beda jauh lah ya buat teman-teman dari Geek. Tapi kalau untuk Dewa, perbedaannya paling di arah Uranus aja yang lumayan signifikan dibandingkan dengan Esmeralda yang jauh lebih aktif. Ya sejujurnya dengan draft ini aku merasa Geek kayak lebih ada harapan dibandingkan dengan draft sebelumnya. Iya, setuju Walaupun sih. ada sedikit bumbu emosional dari 60% draftnya. Tapi seenggaknya mereka sekarang udah lebih ngejawab untuk kebuka ruang agar Haritnya lebih bebas. Dan follow up ke arah kaliannya juga bisa lebih maksimal dengan hadirnya Farsha di dalam drafting mereka. Jadi dengan draft yang sudah siap. Dan pastinya ini adalah game ketiga, game penentuan untuk di hari ini. Pembuktian siapa yang bisa mendapatkan poin lebih banyak karena mereka di papan klasmen dalam posisi yang berbahaya. One last game. Siapakah yang akan memenangkan match kali ini? Mari kita sambut bersama-sama tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of down. Ini dia untuk Land of Down, game terakhir di hari ini minggu yang keempat. Oh, yang boning. Boneng dong. Dan sekarang akan kembali lagi melihat pertemuan ya
side lane-nya. Kalau kita ngomongin dari game sebelumnya, ini power side lane berpengaruhnya sangat besar dalam teamfight nanti di turtle pertama ataupun turtle yang kedua. Tapi di area mid lane juga nggak kalah penting nih. Aggressive play dari seorang Muenza bisa jadi masalah kalau misalnya Geek nggak hati-hati dan misalnya kayak tadi main case-nya bisa jadi ketahan dengan hadirnya Grok. Oke, gue lebih suka Gok sih dengan adanya sosok dari karena kondisi kali ini mereka punya damage kan. Mereka punya Pawlowski juga, jadi bisa ada initiate yang nggak harus dilakukan Pawlowski dan bahkan dari Ray mencoba untuk memasak karena Mekits. Perbandingan level memang dimiliki oleh Mekits dengan satu level. Tapi kali ini dengan invite jungle di early, betapa pedenya Ray memberikan pressure terhadap Mekits. Ya itu yang memang harus terus-terusin ya untuk pressure supaya nanti ada perasaan dari beda leveling juga yang bisa dimaksimalkan. Dan sekarang di area tengah dengan banyaknya player kick yang sudah mulai berkumpul, mungkin belum banyak inisiasi yang bisa dibuka sama Baloyski. Leveling yang masih coba untuk dikejar terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada follow up yang jauh lebih terasa jelasnya di game kali ini ya. Apalagi dengan Farsha, ada penetrasi tambahan secara emblem dan burst damage juga sih, itu yang diharapkan bisa muncul di game ini. Oke, tapi nampaknya buat para pasukan dari tim Geekfam, mereka berpikir agak cukup keras Profesor untuk early-nya kalau memang harus terjadi seperti ini lagi. Karena kasus yang berbeda dan lihat di sana informasi yang telah didapatkan menuju ke arah Turtle berbeda dengan kenyataan yang mereka miliki. Bahkan Retribution ditahan begitu saja. Untuk sosok dari Ray tetap gagal. Informasi yang sangat mahal. Satu, Ray nggak punya Retribution, make it masih available. Ini bahaya sih karena Aboy! Bakal dipaksa Aboy, bakal coba ditahan begitu saja dengan ada Purify King Mars membuat Aboy yang berikut ke belakang depakan. First block didapatkan oleh para pasukan dari tim Geekfam. Kembali lagi hadir. Apakah mereka sengaja untuk menunggu sampai mendapatkan Turtle baru di fight back? Ternyata tidak. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan Kenziski kalah laning Nevin. kalah laning, ada beberapa platingan dan Pawlowski harus dimakan ditelan bulat-bulat. Jangan sampai Okta mendapatkan Skyfisher-nya. Cuma bisa dibilang udah mulai ke netralisir ya. Dari Dewa mereka emang sempat kehilangan 1-2 turtle. Tapi pertukarannya eliminasi dan platingan gold. Ini yang menurut aku paling penting. Dengan dominasi maybe di bagian bottom lane, efeknya jauh lebih terasa dibandingkan dengan objektif ataupun poin eliminasi yang dipegang oleh Geek. 3/4 ya bahkan. Yep. Zaman Force ke Prox. Kayak ini benar-benar dipaksa udah digunakan. Maybe benar-benar total win di laning. Iya. Udah jelas banget ya kita melihat perbedaan gold yang begitu signifikan. Bahkan udah punya Husklaw juga nih buat maybe-nya. Jadi dia udah bakal ready banget kalau emang ada yang hadir. Dan ingat, Husklaw itu lifesteal-nya tinggi sekali untuk Bruno dengan critical damage yang tinggi. Iya. Butuh banget nih yang namanya efek life bane sih. Halberd lagi, Glowing One lagi, Dominance Ice. Itu yang harus dimiliki sama Geekfam secepat mungkin. Ini bisa dibilang posisi dari Dewa dan juga Geek ini akan berat untuk ke arah Geek. Kenapa? Karena di laning, Dewa udah nggak harus mengkhawatirkan maybe. Doi sendokiran juga nggak masalah. Sedangkan di sisi lainnya, Geekfam ini harus benar-benar nemenin make it. Kapanpun dive in dan dive out yang dilakukan oleh Ray ini bisa dia lakukan di segala lini. Itu dia. Karena emang udah lini banget. Bener-bener kayak cuma nungguin untuk maybe-nya bisa menangin poke damage. Tapi udah maksimal. Dan bahkan Pawlowski bakal coba untuk memangsa dengan Tsunami Slamka. Full plating di depan sana, free hit. Menuju ke arah belakang, damage yang tidak bisa dihentikan. Apakah maybe? Bersama dengan kawan-kawan dari tim Dewa, mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill plus turret. Ini yang tadi kita sampaikan, Nevin. Iya, terlalu mahal. Apa yang bisa didapatkan oleh Dewa di momen seperti ini? Bahkan dengan platingan gold yang berarti diperoleh secara utuh. Sementara dari Geek yang mencoba untuk mendapetin ke area turtle. Ini bakal jadi perjuangan yang jelas berbeda. Karena sekarang ada 3 pemain dan mereka punya area of effect di tangan Aboy yang harus bisa diusahakan. Tapi ternyata bakal diusahakan aja, bro. Ya, dan serius ya, itu tadi tectonic charge yang bagus banget dari Muenza. Dia udah mempertimbangkan kalau nantinya bakal ada sebuah follow up yang emang gak bakal disediakan juga kan. Dan ya pressure sih, ini yang udah mulai harus dikendalikan sama Dewa United dengan keunggulan yang ternyata lumayan jauh loh, langsung 2.200 Ya. gold yang dipegang. Swingnya terlalu jauh gak sih semenjak turtle pertama tadi? Ya. Karena turtle pertama kan mungkin salahnya karena ya Ray-nya kan gak ada di area turtle. Dan yang kedua itu tadi semenjak adanya point kill dari Geekfam.
Yang sekarang bener-bener mulai kerepotan. Gob salah satunya yang dikejar Wah, juga. mereka tahu Gops ini menjadi super masalah. Jadi mau tidak mau Gopsnya yang diganyang. Dan membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka langsung terborok. Terperosot menuju ke arah Purple Buff yang di-invite oleh tim Dewa. Bukan masalah tetap dapat. Tapi lihat dengan mengawal package di arah Purple Buff. Berapa banyak rotasi yang gagal. Berapa banyak laning yang nggak bisa di-defense. Ya, dan spell juga ya yang lumayan terkuras dengan satu Mika dan satu Retribution yang tadi harus terbuka. Sementara itu di bagian bottom lane masih dipaksa lagi dan dia akan melakukan clearing wave cepat. Bahkan flicker dari Valoiski-nya Dipaksa yang ya. sangat mahal itu. Karena Kalea dengan flicker itu mahal banget. Ya. Dikasih instan ya yang bisa dikasih dari Kalea. Tapi ya tidak akan dipaksakan untuk 1v1 situation di area top lane. Mereka sama-sama paham juga. Sebenarnya untuk poin eliminasi bukan menjadi poin utama melainkan ke arah objektif dulu nih. Yang harus diprioritaskan. Dan gak ada perbedaan level sebenarnya untuk kedua belah jungler bro. Nah ini dia lagi-lagi ya. Ray dengan pahamnya dia. Si Halbert begitu penting di sini. Naboy. Karena burst damage yang begitu tinggi sekali. Coba dong melakukan defense tapi kayaknya gak bakal bisa. Dilepas aja untuk turret di bagian mid lane. Karena kayaknya terlalu gak worth it ya kalau harus bertukar dengan satu member dari Geek Farm. Oh, jangan sih sepertinya dalam posisi seperti ini ya. Apalagi sebenarnya Rektal juga akan muncul. Tapi Gops. burn out. Bakal coba dipaksa Gops. Siapapun yang ditunggangi, Kim bakal coba untuk mendominat siapapun yang ngelakuin following dan lihat di depan sana. Gops! Bakal ditelan bulat-bulat menuju ke arah belakang. Dengan ada Kenjiski yang menuju ke arah sosok dari sana Okta. Mereka memang kehilangan Okta tapi Kenjiski juga akan ditelan. Double kill didapatkan, looking for triple kill. Looking for Baby yang apakah akan didapatkan oleh Baby. Dan Pangan tidak bisa dibendung sama sekali. Oh my god. Baby! One last hit. Media and Savage! No way! Baby! Menggetarkan Land Ramdan dengan Savage kali ini. 5 pemain penuh yang berhasil dikejar. Dan lihat bagaimana komunikasi dari Dewa United. Mereka bahu-membahu untuk bisa melengkapi semua koleksi pemain geek di tangan mereka. Dan dengan item decision seperti ini, dengan Maybe yang langsung unggul hampir 3.000 gold bro secara individual. Ampun sepuh. Ampun sepuh. Ampun udah jadi Berserker's Fury juga on the way karena Malefic Gun. Akan membuat Maybe semakin lebih galak nantinya. 5.000 gold lead dan ini dia Malefic Gun 3 item yang akan membuat Bruno semakin superior. Semakin sulit untuk Kenziski. Seperti tadi statementku Nevin, jangan mencampurkan emosional dengan draft. Dan ini yang terjadi dari kubu Geek Fam yang sekarang minim damage. Mereka mencoba untuk mencari sesuatu tapi nggak nemuin apa-apa. Oh mereka bermain agak cukup barbar kali ini melihat Baby seorang diri di belakang sana dan free. Langsung ada Katsu dari Ray yang tidak berhasil berimpact apapun. Kenzie sekarang tuh maut. Tapi lihat lifesteal yang diberikan oleh Paleski membuat Kenzie still survive. Dengan satu target utama menuju ke arah Maybe. Savage yang membangunkan jiwa amarah dari Geek Farm. Ternyata membuat Dewa kali ini harus menurunkan sedikit tempo mereka. Iya, dan sangat disayangkan karena langsung pecah ya untuk beda gold yang tadi udah sangat jauh. Waduh. Bisa langsung dikejar karena bayangin 6 poin kill, 0 death tadi. Tapi ketika satu pemain Maybe-nya langsung bisa di pick up dengan conceal play dan all in ya jelas dari Geek. Ini membuat mereka punya harapan yang jauh lebih besar. Terutama untuk kontes di area Lord, Prof. Dia masalahnya yang dapetin last hit juga My Kids loh. Ah, Dia yang bakal punya gold yang lebih banyak lagi. Sekali aja nanti My Kids selesai dengan Endless Battle. Dia bakal join fight lebih mudah lagi. Sustain tentu. Dan yang paling berbahaya nantinya adalah ketika di mid game-nya dan Ziski berhasil untuk menemukan celah ke belakang tapi maybe-nya yang ke zone out. Kim terlalu offside. Tidak ada following up, tapi ternyata di depan sana Okta mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan supaya Kim bisa mundur ke belakang. Karena kondisinya kalau Aboy ngebuka Feather Strike, udah pasti Kim akan nempel. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka mau lebih menuju ke arah Lord. Belum terlihat positioning di mana Kim mencoba untuk menggocek Aboy. Tapi Baloy menunjukkan batang hidungnya. Ray dengan Rose Gold Meteor, apakah dia siap untuk dive in? Tapi di arah bottom lane, jangan lupakan minionnya. ya, ini jadi cukup berbahaya dan sekarang zone out. Kenziski! Tapi Oh my god, Kenziski dia kepotong. Kenziski bakal coba ditutup jalannya. Sekalipun dia nggak ketutup, dia punya Summon Force. Tapi Summon Force dikeluarkan tidak bisa mendapatkan sedikit perlawanan karena lihat. Itu dia.
Kenziski ke kiri, dibuka busnya sama Kin. Wah, itu fatal. Iya bahaya ya, langsung kebuka informasinya dan hampir saja bisa di take down. Untungnya imunnya pas tadi untuk menghindar dari adanya tectonic charge. Tapi bukan berarti Geek sekarang dalam posisi yang aman. Udah Masih pasti. ada Lord yang berjalan dari bawah, Prof. Ya ditambah lagi ya, itu tadi landingnya buruk banget buat Geek Farm. Iya. Mereka landing bawahnya bener-bener gak bisa dikendalikan. Top lane sekarang di push mid lane, bakal coba buat di engage dan Lord akan menjadi ancaman selanjutnya. Kali ini Dewa sedang berada di atas angin. Iya, di atas angin mereka pegang kendali penuh meskipun memang masih ada beberapa passive dari best turret yang bisa mempertahankan wave minion. Tapi mereka juga masih pegang Lord dan mungkin inisiasi. Pedro Estek bukan terlalu dini. Flicker menuju ke arah backline. Dengan adanya Flicker yang telah keluar dan tidak ada Pedro Estek itu dia terlalu dini membuka. Pedro Estek membuat termasukkan dari tim Kifang. Mereka kehilangan best turret terbatas dan lihat one shot dari tektoniknya. Menggetarkan God tapi sayang sekali. Tidak ada korban jiwa tambahan. Wah, tapi satu base turret ini tetap jadi keuntungan ya sebenarnya Mahal. buat Dewa. Mahal juga 5.000 keunggulan gold yang sudah mereka pegang dan udah nggak perlu buru-buru lagi sih sebenarnya menurut gue karena mereka udah pegang kendali yang cukup penuh. Asalkan jangan ada momen-momen kayak tadi lagi tuh, Konsil ngejar ke Maybe. Iya. Harus ada penjagaan tetap ya. Ya. Harus tetap aware. Dan sekarang coba lagi di engage. Mau Mueza versus Aswai. Oke, Okta tahu bakal coba dikejar di belakang sana. Pedro Estek telah dikeluarkan target mereka menuju ke arah Maybe. Tapi nampaknya Make sadar tidak boleh terlalu memaksakan keadaan. Kalau nggak ada celahnya, nggak boleh dibuka. Karena kalau dipaksa, hilang berbalik yang ada. Dia bakal ditarget, udah pasti. Terutama ketika nanti Piriknya ke trigger. Dengan kehadiran dari Baloyski yang bisa langsung engage ke belakang. Apalagi dengan adanya Tsunami Slam. Itu akan menjadi ancaman juga bagi Dewa. Dan sekarang cuma menunggu satu pemain yang blunder, Ray. Karena yang bisa ditarik sama Baloy, yang bisa di Tsunami Slam sama Baloy untuk sekarang. Itu cuma ada di Ray. Okta kayaknya bakal tetap ada di posisi yang aman, dia punya anti-grab. Dan itu bakal menyelamatkan dia dengan jetpacknya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana follow up dari Geek Farm nih. Dengan perbedaan 6.000 gold ingat mereka bawa hero pick off. Jadi mereka masih punya power sebenarnya. Ditambah lagi Kenziski yang punya Holy Crystal, damage-nya akan cukup. Masalahnya siapa next target dari Baloy? Iya ya. Bingung ternyata, saya 3 Purify gitu kan yang dipegang juga. Dan harus ada yang bisa nge-trigger itu terlebih dahulu. Dan mengingat momen untuk selanjutnya yang akan kita lihat adalah perebutan objektif di area Lord. Ini kontes gak sih bro? Kalau nggak di kontes sih bakal dilematik juga ya. Takutnya kalau Geek Farm kontes dapat Lord, jadiin kayak game kedua diulang lagi. Wah gila, Ray awareness-nya agak lumayan, instingnya tajam juga tuh. Iya, dia- Apakah tercium bau-bau Baloy di sana? Kalau aku bilangnya karena dia mau slow push berarti. Dia pengen wave minianya bergeraknya pelan-pelan biar nanti geeknya ketika Dewanya nge-reset Lord, mereka bakal show di bawah karena lihat deh. Lihat landing bawahnya jelek banget buat Geek Farm. Oke, dorong tapi sih. lihat akan coba dipaksa depan sana, langsung ada flicker. Imun dengan ada Purify, tapi Purify merasa mendapatkan Okta. Meanwhile Maybe merasa menghindar belakang. Beckett segera full maut, Maybe memang ter-take down. Tapi Ray juga pun selamat, Beckett sekarang ada jalan untuk pulang ke one last puncher. Maybe diselamatkan, fokus ke arah base, gabung dia mau terjadi. Oh my god, ini bencana! Dewa United! Menampar Geek Farm dengan backdoor yang sangat manis. What a play from Dewa United Esports. What a play dengan draft yang hampir mirip dengan game sebelumnya tapi hasil yang serupa. Bisa mereka pegang, kemenangan 2-1 ada di tangan mereka. Kemenangan yang luar biasa dilengkapi dengan Savage dan juga push yang begitu rapi di bagian bottom lane melengkapi game bagi Dewa United. Ini perfect banget situasinya karena emang hanya satu split push yang bisa dibawakan. Slow push tadi yang udah sempat kita lihat, Fanny-nya sempat nge-skip satu minion wave. Tujuannya untuk menghindari ganking yang memang bisa dilakukan oleh Kalea. Dan ternyata itulah yang menjadi alasan kenapa kita bisa melihat sebuah split push. Karena wave bawahnya memang begitu buruk bagi Geek Farm. Mereka team fight dengan resiko yang begitu tinggi. Sehingga endgame-nya hanya dengan satu split push saja. Ya, dan kita kembali lagi melihat ya, momen yang tadi sempat terjadi, sebenarnya ada loh Tsunami Slam ke arah Ray. Tapi somehow damage-nya masih bisa masuk ke bagian belakang dan ngebuat push dari bagian bottom lane ini berhasil diamankan oleh Dewa. Dan sekarang waktunya kita serahkan kepada Bude
Clara Monster untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Kemenangan yang dirindukan, akhirnya inilah dia. Dewa United. Semua anak Dewa sedang bersorak-sorai, namun pasti yang ingin bersorak-sorai adalah dari 5 pemain ini. Akhirnya nggak sih Mueza? Alhamdulillah Bude. Alhamdulillah, setelah penantian panjang ketika kalian berhasil memenangkan match ini, apa yang tadi kalian teriakan? Ya nice sama alhamdulillah. Nice dan alhamdulillah. Tapi kita ngelihat bahwa pertempuran hari ini begitu ketat. Dari Mueza sendiri tentu ini bukan match yang mudah karena lawanmu adalah Baloiski. Ngelawan langsung Baloiski, apa yang kamu fokuskan? Gimana sih strategi Mueza untuk bisa mengalahkan Geekfam? Apa ya, mungkin main kayak ya maksudnya kayak di scrim, cuman lawan Bang Balai agak susah juga, soalnya kan Bang Balai emang jago banget. Ya jadi ya mainnya respect aja, tapi tetap fokus sama tim kita. Baloy itu banyak banget yang bilang susah untuk dilawan. Kalau dari Moise sendiri, kesulitan apa sih ketika melawan Baloy? Suka ngikutin orang mainnya, ngerusuh-ngerusuh. Ketempelan Baloy gitu? Ya, Oh, jadi gimana caranya untuk melepaskan diri dari Baloy itu? ya bener. Tapi gimana cara Moise tadi? Nggak tahu sih, tadi jalan-jalan aja di sungainya. Jalan-jalan aja dan itu berhasil didapatkan dengan poin yang sungguh luar biasa didapatkan juga oleh Maybe. Service pertama untuk Maybe. Woohoo. Maybe ngedapetin service di panggung MPL. Dari Maybe sendiri gimana sih? Senang banget sih tadi pas efek. Gimana kamu menciptakan momen savage pertamamu ini? Gimana kamu menciptakan momen savage itu tadi? Ya tinggal gas aja siapa aja. Tinggal gas-gas aja. Gas-gas aja, tendangin aja itu semua ya, pakai bola ya. Oke, tapi melihat hasil hari ini 2-1, Maybe pastikan ini juga sebuah perjalanan yang Maybe tunggu-tunggu. Tapi Maybe gimana? Melihat akhirnya menang 2-1 ini, apakah ini memang momen Dewa untuk bounce back? Ya mudah-mudahan ini momen untuk Dewa aja sih. Bisa bounce back sampai week seterusnya. Moments bounce back ini yang dinantikan pastinya. Tapi kalau dari Kin, how you feel? We met before, you won, and then this time you can get a win again. But the journey is not easy for Dewa United and you. But how do you feel about the journey for you? Gimana perjalanan kan? Naik menang, lose, and now finally you got the win. Yeah, it's hard, but we managed to fix our error last match. Oke, jadi memang dari match sebelumnya mereka berhasil untuk memperbaiki. But what is the problem in Dewa United for you? What is the problem for Dewa United? I think we lack discipline in game. Jadi kedisiplinan ya. And now, today, disiplin? Discipline. Ya, disiplin. Singkat padat. Yang penting disiplin aja. Tadi yang ngebisikin ini malah Ray ya. Ray, kamu ngebisikin apa tadi Ray? Bisik-bisik apa tadi ke Kin? Bisikin ngomongnya jangan taunting. Oh, kenapa? Gak boleh, gak baik. Oh, gak boleh gak baik. Tapi kalau hari ini 3 game pakai Fanny itu baik gak Ray? Baik. Soalnya menang. Soalnya menang. Tapi kamu berhasil untuk ngedapetin 3 kali Fanny-nya Ray. Ini sebuah kesalahan dari Geekfam kan melepaskan
Fanny dari Ray? Enggak sih, berarti mereka udah ada plan lah buat lawan Fanny. Jadi makanya mereka lepas, udah mereka plan sih feelingku. Tapi kan kita tahu Ray ada history dan kalau dari Ray sendiri untuk menghadapi Geek Fam hari ini, apa yang Ray rencanakan? Mungkin kita main as a team aja sih, kayak team play kita kuatin lah. Kita kuatin di objektif kita gitu. Kuatin di objektif dan tadi sempat ketemu juga dengan Maybe, dengan May Kids di sebelum pertandingan. Sekarang udah kelar, ada yang mau kamu sampaikan gak sih ke May Kids? Buat My Kid sama teman-teman Geek Famku semangat, soalnya masih panjang lah week. Ya semoga bisa berbenah, semangat. Semangat. Dan tentu saja perjalanan Dewa United juga masih terjal. Okta, Dewa United masih dalam posisi yang kayaknya nggak nyaman ya Okta ya. Iya, gak nyaman banget. Lalu bagaimana Dewa United menghadapi hal ini dan menanggapi kalau kalian tuh ada di zona merah di minggu 4 tadi? Ya nanggapinnya lebih fokus aja, lebih disiplin sama udah sih itu aja. Udah itu aja. Tapi kalau berlima ini memang udah klop banget belum dari Okta? Klop di screen, cuman di turnamen rada-rada. Oh. Masih rada-rada Bude, cuman semoga kita bisa lebih kompak lagi. Semoga bisa lebih kompak lagi. Jadi ingin tentunya membawa hasil baik di Scream, dibawa juga ke panggung MPL. Tapi kalau ngebahas tentang panggung MPL, kan balik lagi ke panggung ini. Dan kalian berhasil ngedapetin kemenangan. Dari Okta sendiri, apakah ada boostingan dari anak Dewa nih yang datang dari sini? Ya ada, tapi khususnya ada postingan dari pacar sih Bude. Ih, aduh langsung boleh dong. Ini MPL date-nya langsung di sini ya. Boleh langsung apa yang ingin disampaikan kepada Yayang? Ya makasih udah selalu support. Walaupun menang kalah makasih udah selalu support. Selalu support, memang support system adalah yang dibutuhkan dari Dewa United. Tapi ngelihat sekarang, Okta banyak banget yang terjadi di MPL, apalagi sebagai mid laner. Hero-heromu sekarang banyak banget ya. Tadi pakai Hellcurt itu memang ada tujuan untuk ngambil pick-nya dari Geek Fam atau ada maksud lain dengan Hellcurt tadi? Nggak tahu di draft coach bilang Okta kamu HC ya, terus saya bilang iya aja. Hellcurt Cirebon ini. Oh, Iya, beda ya? Cirebon. Ini masalahnya yang diminta langsung Okta ya? Ya. Tapi pernah latihan sebelumnya? Sering? Nyaman? Ya nyaman sih, cuman nggak tahu di turnamen. Gimana? Tadi kan Moeza Hellcurt Cirebon. Apa tanggapanmu Hellcurt Cirebon ini? Ya stop main HC lah, Mal. Tidak, kita ingin lihat lagi. Let's go Okta. Hellcurt lagi gas. Ganti hero mungkin ya minggu depan, Belerik. Sama Hildamith. Banyak ya, ini coach di belakang lagi pusing. Ini anak-anak habis menang minta hero-nya unik-unik. Tapi akhirnya nih ya setelah minggu ketiga puasa menang, minggu keempat dapat lagi. Ada yang ingin disampaikan gak sih? Buat anak Dewa, ya makasih lah udah dukung kita terus di sini. Ya walaupun kemarin kita kayak masih kalah menang. Ya semoga kita kedepannya bisa menang terus guys, konsisten. Doain aja, tetap support. Makasih anak Dewa. Dan tentu saja sekarang anak Dewa boleh berpesta karena kemenangan akhirnya diraih kembali. Sambutlah, inilah dia Dewa United. Luar biasa, tapi kalau kamu berani cobain binoternya Nevin. Kenapa gitu tiba-tiba? Loh, Gua ngerti maksud lu. Kalau berani kan? Ada Kalau breeding. berani. Kalau benar. berani. Gua ngerti maksud lu. oh jadi tuh Ya bukti saya berani. sebagai jungler yang di roamingin Nevin nih kayak. Hey, Kalau mau Hai, butuh hai, hai. kalau mau butuh tantangan yang sangat sulit, gunakan Minotaur Nevin. ingat MVP-nya siapa? Gak usah disebut. MVP-nya siapa? Main satu game udah berasa Lu juara. aja nggak mau tumbang lo kabur, mau Iya, mati kabur. kabur. Wah itu tugas Nah saya. teman-teman Udah kalau lihat punya krusial dulu roamer kemana? ya. Ya udah, yuk.
Kita Itu lihat dulu. makanya kalau teman-teman punya roamer yang takut tumbang, Nevin. Ya udah, langsung unfriend aja ya. Beda sama Mueza. Beda. Mueza berani, tektonik Jelas. charge tubruk dia. Dia buka badannya, Bos. Buka badan dia, ya kan? Dia akan menukarkan jiwa dan raga dia yang penting di sini kalau kita lihat. Tuh. Maybe dapetin Savag viral. Dia mengorbankan diri loh, Ini sampai masuk Savage, base turret ini loh. Savage berarti yang luar biasa loh. Dan di minggu ini kita bisa lihat langsung 2 Savage dalam 1 minggu. Oh iya ya? Iya. Oke, MVP of the match, please welcome Ray Tribution. Wah, tapi kalau Ray sih emang wajar ya. Dia langsung Gelo tadi dia. bikin sepatunya ke Swift Boots, dia tuker sedikit, dia jual itemnya. Cuma biar tetap mainin macro play. Dan dia ngebuka chance tersebut. Karena kalau dia gagal Nevin tadi, itu bakal ada sesuatu yang berbeda tentunya. Ray-nya bakal tumbang, Lord-nya nggak bakal di take down. Yang ada nanti Kenziski kembali lagi ke line of down. Dan itu malah jadi Lord yang bisa didapatkan sama teman-teman dari tim Geek Farm. Iya ya, dan kelihatan juga ya dari momen-momen yang berhasil di secure pun posisi dari Maybe yang begitu bebas dengan gangguan masih mungkin sangat konsisten ya untuk nge-distract di bagian belakangnya. Dan ini tadi momen Savage yang akhirnya berhasil di secure. Karena emang ditukarkan sama Mueza kan. Yep. Kalau Muezanya nggak nge-aggro turret, itu bakal ada cerita yang berbeda. Walaupun sempat ada shutdown, tapi sayangnya di sini kita bisa lihat ya pertukarannya nggak berlangsung lama. Dan Okta dia benar-benar langsung ditargetkan. Cuma seketika di sini Maybe benar-benar kayak bertukar dengan poin kill yang begitu banyak. Ray tiba-tiba sadar betul, dia langsung mundur ke belakang dan dia langsung mendapatkan base untuk menangan. Wow, dan langsung saja kalau gitu kita bakal melihat juga dari segi itemization sejauh apa sih sebenarnya perbedaan yang udah terjadi. Karena secara poin eliminasi nggak berbeda terlalu jauh di angka 11 berbanding 8. Tapi 8 dari 11 itu semuanya ada di tangan Maybe sebagai damage dealer utama. Ini bahasa gampangnya, ini perbandingan killnya nggak terlalu bagus ya. Karena emang spike-nya dari Bruno, apalagi dia menangnya lawan Harit, ya masuk akal banget buat dia benar-benar bisa ngedealing damage 1v1 tadi, apalagi dengan Husklaw Berserker. Dan kita tahu lah Kenziski memang dia punya shield. Tapi sebanyak apapun shield melawan Bruno yang dia tipenya life steal, dia punya critical damage juga dan dia punya Rose Gold Meteor juga. Dia udah ngejawab banget soal magic damage yang bisa ditorehkan di sini. Sehingga hal tersebutlah yang membuat ketidakadilan antar kedua gold laner ini. Ya, ada ketimpangan ya akhirnya antara kedua belah gold laner. Dari gold, dari segi itemizationsnya, dan sebenarnya posisi dari Aboy ya lumayan keganggu lah ya dengan 2 kali terpick off. Tapi masih ada 2 point kill dan juga 5 assist yang tadi sempat di-deliver tapi balik lagi. Momennya nggak terlalu lama karena kan mengandalkan inisiatornya dari Kalea dan juga Glue aja. Itu dia glue. Menurutku di sini emang poin terpentingnya ada di glue-nya sih tadi. Pas glue-nya udah mulai kena pick off gitu kayak, wah ini berarti nggak ada yang bisa buka lagi nih dari Geek Fam. Dan terbukti ketika Baloy mencoba untuk flank dari belakang, Kenzie-nya tuh nggak lama hilang tiba-tiba. Iya. Kayak burst damage-nya juga terlalu banyak. Di sini kan ada pergerakan dari Kimi-nya juga kan, yang dimana dia punya efek dari Glowing Wand. Dia bakal menutup nih shield-nya dari Kenziski. Ditambah lagi ada 2 dominance ice tadi. Kalau kita lihat dari Mueza dan juga dari Kin. Kin-nya itu tinggal nutupin aja Kenziski. Menerima semua damage, yang penting shield-nya nggak 100%. Sehingga nanti Ray tinggal mainin cable, Maybe tinggal ya tendang 2-3 kali udah cukup sih damage-nya buat Harit. Nah ya itu sih kalau menuju ke arah Haritnya yang tadi lagi-lagi jadi prioritas di atas ya. Tapi ternyata untuk hasilnya belum terlalu maksimal secara objektif juga kita bisa ngelihat Purple Buff ini yang paling jauh rasanya ya 11 berbanding 5 dari arah Purple Buff. Dan langsung saja kita bakal melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar melalui mic check-nya. Let's go!